wabarakatuh. I'm back and program Open BO juga kembali lagi menemani teman-teman semua, dulur-dulur Mang Dragon semua. Bersama dengan Kang Wiwit. Tangan dong. Kita episode 19 ya. Masya Allah, nggak kerasa. Setiap episodenya penuh banget dengan muatan ilmunya. Kang, biasanya kan kemarin-kemarin itu kita dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Sekarang kita ingin skip dulu dengan pertanyaan-pertanyaan itu karena ada hal yang ingin dibahas, kayak gitu ya. Teman-teman dan juga memang untuk ini tuh jadi kayak bahasan umum gitu ya untuk anak-anak muda sekarang, dulur-dulur Mang Dragon juga. Keresahan-keresahan gitu ya. Banget. Nah, kita ingin ngebahas tentang siapa di sini teman-teman yang tahu tentang toxic relationship. Ini banyak gitu ya, kayak misalnya curhat atau anak-anak muda gitu kan. Bahkan nggak sedikit sama orang yang udah rumah tangga juga. Lu gila ya, orang berada di toxic relationship banget ya, kayak gitu. Khawatirnya ini tuh jadi itu bukan satu toxic relationship. Khawatirnya jadi orang tuh jadi mudah menjudge bahwa itu adalah toxic relationship gitu. Nah, mumpung ada Kang Wiwit, kita bahas aja tentang toxic relationship. Mangga Kang. Baik, makasih untuk dulur Mang Dragon dan saya ucapkan selamat datang sama Teh Ima ya. Alhamdulillah atas doanya dulur Mang Dragon semuanya, Teh Ima bisa kembali lagi hadir. Dan ketika begitu hadir langsung bahasanya berat ya, toxic relationship. Hasil semedi di rumah sakit. Baik, jadi kita patah dulu lihat dari sisi bahasa dulu ya. Jadi toxic itu kan artinya kalau dalam bahasa secara harfiah itu artinya racun kan. Jadi toxic relationship berarti adalah hubungan yang beracun lah istilahnya. Makanya kalau hubungan itu jangan sama ular ya. Nah, jadi maksud di sini secara umum mungkin sekali lagi kenapa saya kata mungkin karena memang tidak ada definisi secara baku ya. Jadi artinya gini, sebuah hubungan yang bisa tidak memberikan kebaikan tapi malah cenderung memberikan kemadorotan gitu kan, atau keburukan baik seorang yang bersangkutan maupun dengan orang yang lawannya gitu kan. Nah, justru saya di sini tuh pengen meluruskan, betul kata Taima tadi, banyak orang sekarang menghakimi, mentang-mentang tidak nyaman, mentang-mentang tidak aman, langsung ini toxic nih relationship gitu. Karena sebenarnya teman-teman sekalian, dulur Mang Dragon, manusia itu adalah makhluk yang dibentuk oleh tantangan. Betul. Seorang pemimpin yang luar biasa, seorang pemimpin yang hebat, seorang manusia yang kuat tidak lahir dari kenyamanan. Pasti lahir dari ketidaknyamanan. Dan zona zona nyaman itu zona yang membahayakan justru kan. Artinya dia, makanya orang-orang yang hebat selalu bilang anti kemapanan gitu kan. Kalau Anda sudah merasa diri Anda mapan, Anda akan melumpuh. Stuck. Nah, sedangkan prinsip yang kedua adalah pain is weakness leaving the body. Rasa sakit itu adalah kelemahan yang sedang meninggalkan tubuh kita. Rasa sakit itu adalah kelemahan yang sedang meninggalkan tubuh kita. Taima kan kemarin sakit nih. Sakit kan? Berarti kan dalam proses sakit itu sekarang kan udah sembuh kan? Nah, ketika Taima merasakan sakit itu adalah kelemahan Taima itu sedang meninggalkan tubuh Taima. Kenapa? Karena lewat rasa sakit itu tubuh kita merecovery. Gitu kan? Bahkan ada juga yang ketiganya. Something it doesn't kill you, it only make you stronger. Sesuatu yang tidak membunuhmu hanya membuatmu lebih kuat. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah hubungan, nah, kapan kita menentukan bahwa ini toxic dan kapan kenakan bahwa ini bukan toxic, ini hanya masalah challenge. Nah, jadi ketika dikatakan racun adalah ketika gini, racun itu sesuatu yang merusak, membahayakan, akan membunuh bisa. Nah, jadi seperti halnya relationship, kalau hubungan itu satu membuat kita tidak berkembang jadi pribadi lebih baik. Yang kedua, hubungan itu melawan syariat. Yang ketiga, hubungan itu melawan norma. Ya, yang keempat, hubungan itu berlawanan dengan hukum alam. Hubungan itu melawan hukum alam. Contohnya? Mohon maaf ya. Hubungan dengan kambing. Hubungan sesama jenis. Sesama jenis. Ya kan? Karena memang kita tidak pernah menemukan di alam ada domba jantan dengan domba jantan, ya kan? Jadi itu adalah sebenarnya satu hal yang toksik, ya. Dan silakan teman-teman boleh yang nggak setuju silakan komen gitu kan. Lalu melawan syariat, misalkan ya
termasuk tadi ya hukum alam itu pasti pasti melawan. Melawan saya itu misalkan yang mohon maaf nih, hubungan yang terjadi misalkan beda keyakinan. Saya makanya kadang-kadang bingung, kok beda keyakinan mereka bisa bersatu gitu. Misalkan, oh ini demi keharmonisan. Enggak, saya mah terus terang ya, beda suku aja jadi masalah loh. Iya. Kok mau beda keyakinan? Iya, karena hal yang prinsip ya, keyakinan itu ya. Betul. Jadi kenapa? Karena ini masalahnya adalah bukan masalah Anda yang namanya keyakinan itu bukan masalah Anda hidup. Justru masalah ketika Anda sudah tidak hidup. Betul nggak? Sesuatu hal yang memang sesuatu hal yang contoh gini lah. Taima yakin besok hari Kamis. Tapi saya tuh yakin besok tuh ada hari Selasa. Si hari Kamis sama Selasa udah kealaman belum? Belum. Kita kalau ngomong bakal nyambung nggak? Nggak kan. Kenapa? Karena keyakinan kita beda. Iya. Dan malah buntrang ya. Iya. Di samping buntrang juga kita tidak akan nyaman. Kenapa? Kalaupun nyaman itu hanya di permukaannya aja. Tapi di dalamnya itu sebenarnya ada hal yang diredam, ada hal yang ditekan, ada hal yang diacuhkan. Iya. Ya kan? Karena kembali lagi keyakinan itu ada urusannya bukan ketika Anda hidup. Contoh misalkan, maaf nih ya, kalau Anda keyakinannya A, saya keyakinan B. Kalau salah satu meninggal mau diupacaranya mau diapain? Iya, nah itu ya. Kan? Sedangkan yang namanya pemakaman itu kan adalah ibaratnya bisa dikatakan peribadatan terakhir. Iya. Belum lagi hak waris. So, keyakinan A sama keyakinan beda khusus warisnya. Padahal itu berhubungan sama si mendiang. Gitu kan? Iya. Itu hal yang paling. Udah gitu anak. So, gimana membesarkan anak? Kalau beda server. Sedangkan untuk mendidik anak itu harus satu server, betul. Satu visi, satu misi. Iya, satu gitu server kan? Aja sudah bermasalah. Apalagi dua server. Sehingga maka apa yang terjadi? Banyak sekarang anak yang tumbuhnya sifatnya tidak maksimal. Tidak pada potensi yang sebenarnya. Sehingga apa yang jadi? Dianggap bahwa ibadah hanya ritual. Jadi hanya sebatas seremonial aja ya. Betul. Makanya nggak jarang ketika ada permasalahan, ya udah gue lupa sama Tuhan. Kenapa? Karena itu bisa jadi. Betul. Itu adalah tadi melawan norma hukum alam, kedua syariat. Yang ketiga adalah hukum norma sosial atau norma hukum ya. Gimana? Seperti apa sih hubungan? Senyaman apapun, sebaik apapun yang namanya kumpul buffalo ya. Gathering buffalo, hidup bersama atau menikah itu toksik. Betul nggak? Betul. Karena apa? Tapi aku nyaman. Iya betul. Masalahnya hidup Anda itu tidak hanya masalah nyaman. Iya, ada hal yang lebih dalam lagi ya. Dibalikin lagi ke masalah norma. Kan secara hukum di Indonesia juga sudah mulai itu ada bahwa itu adalah pelanggaran terhadap ada KUHP-nya kalau tidak salah ya. Silakan bagi yang tahu mau koreksi, tolong bantu di komentar ya. Kalau tidak salah itu sudah ditetapkan bahwasannya berzina itu adalah masuk dalam pelanggaran. Tidak boleh tinggal serumah atau bahkan bisa dituntut kalau tidak penyinaran. Tapi yang menuntut itu harus punya hubungan relasi entah itu istrinya, suami atau kandung, saudara kandung atau adik kandung atau anak atau orang tua gitu kan. Nah, berikutnya lagi adalah yang berlawanan dengan tadi hukum alam, hukum syariat, lalu dengan hukum hukum norma sosial ya. Nah, yang keempatnya adalah ketika hal itu berlawanan dengan prinsip dan keyakinan masing-masing pribadi. Contoh misalkan, Taima itu bagi Taima yang namanya, mohon maaf nih ya, ketika yang namanya, mohon maaf nih, tahlilan itu misalkan dilakukan, saya tidak percaya dengan itu. Nah, kalau itu tidak dibicarakan dengan baik, itu bisa berpotensi di toxic relationship. Karena pada akhirnya kita jadinya kadang kembali masa prinsip ya itu kan. Nah, contoh lain misalkan ketika Taima punya prinsip bahwasannya perempuan itu bebas bergaul dengan siapa saja. Sedangkan saya prinsipnya enggak gitu. Harus teratur segala macam. Nah, maka akan terjadi apa? Itu jadi walaupun kesannya kayak baik-baik saja itu hanya bom waktu. Iya, itu bom waktu. Nah, maka dari itu prinsip dasar toxic relationship adalah saya lihatnya dari sisi norma-normanya tadi. Berarti ada norma pribadi, ya norma prinsip segala macam, lalu ada norma hukum, norma syariat, dan juga termasuk adalah berlawanan dengan hukum alam, gitu kan? Nah, jadi tinggal definisikan aja nih, ketika teman-teman melakukan sebuah hubungan, keempat ini terlanggar nggak? Gitu. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa itu adalah merupakan basic atau dasar terjadinya toxic relationship. Gitu. Dengar suara-suara aneh nggak tadi? Enggak. Oke, lanjut ya. Oke, banyak banget kan. Keren banget. Jadi
ini yang menarik yang di highlight ya oleh saya itu adalah kita banyak yang terjebak pada sebuah kata ini hubungan yang toksik, padahal bisa jadi itu adalah challenging untuk buat kamu tumbuh, untuk buat kamu tuh naik level, buat kamu tuh lebih baik dari versi sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya kita gampang menjudge bahwa ini adalah toxic relationship, tapi padahal itu adalah challenging, kemudian kita memutuskan untuk berhenti, justru keputusan itu juga menjadi toxic untuk diri sendiri. Betul. Contoh misalnya gini. Secara keempat norma ini tidak terjadi kesalahan, tidak yang dilanggar. Misalkan si A sama si B, tapi cuma masalah beda suku. Itu kan beda suku. Maka itu sebenarnya tidak dikatakan sebagai sebuah toxic relationship. Nah, tapi kenapa? Artinya ada suatu hal yang perlu dibicarakan, ada suatu hal yang perlu diambil garis jalan tengahnya, gitu kan? Nah, toxic relationship yang terjadi selama ini adalah ketika Anda fokus pada rasa nyaman. Itu sumber pertama toxic relationship. Sumber dari segala sumber. Benar. Saya pernah bilang, mau di episode berapa ya? Pokoknya cek aja lah ya. Sama aku deh, makanya gue langsung ketawa. Betul. Jadi gini, wanita itu dalam hidupnya mencari dua hal. Harta dan rasa aman. Oke, laki-laki itu satu, ya kan? Nah, kenapa sih fokusnya kamu ke perempuan? Kenapa lah saya tuh selalu fokusnya pada perempuan? Karena gini, perempuan itu karena dia ada harta dan rasa aman, perempuan itu ketika dibuat nyaman, dan hanya laki-laki yang bisa membuat perempuan nyaman, yang terjadi apa? Ketika perempuan membiarkan dirinya nyaman, maka dia masuk dalam jebakan sumber dari toxic relationship. Kenapa saya bilang tadi? Kalau perempuan diberikan rasa nyaman sama laki-laki, maka dia akan tidak aman, dan akan kehilangan harta. Gitu kan? Nah, karena sebenarnya laki-laki itu harus wajib hadir. Pertama kali laki-laki hadir itu memberikan rasa aman. Ya, artinya diamankan dulu baru diberi nyaman. Contoh kalau Teh naik mobil ya, kan pakai sabuk pengaman dulu ya. Baru Anda bebenah nyaman tuh, gitu kan? Nah, baru disesuaikan. Kenapa? Karena setelah amanlah si nyaman itu menjadi suatu hal yang bonus, pengindah, penguat, dan menjadi bonding. Tapi kalau nyamannya diduluin, aku mah nyamannya kayak gini. Misalkan nggak ada pengaman, siap toxic relationship. Segala sumbernya. Makanya, wahai para dulur-dulur mandragon di luar sana, kalau Anda ingin membuat sebuah relationship, tanyakan dulu, Anda nyaman atau aman? Tahu nggak bedanya gimana beda hubungan yang nyaman sama aman? Kalau saya ngebedainnya, kalau rasa aman itu ketika dia nggak ada pun, rasa dari perlindungan dia, dari bentuk perhatian pengertian kayak gitu, itu memberikan rasa aman. Tapi kalau misalnya nyaman, itu hanya dalam terbatas gitu loh, terbatas pada ruang dan waktu. Nah, sebetulnya aman itu satu hubungan itu nikah. Kenapa? Karena Anda dilindungi oleh 4 faktor ini kan? Ya kan, dilindungi secara hukum alam, hukum syariat, hukum agama. Itu yang paling aman sih. Aman. Jadi kalau selama Anda misalkan nih, mohon maaf nih namanya, bahasanya apapun lah, mau ta'aruf lah, mau pacaran lah, Anda tetap tidak aman. Belum aman? Tidak aman, bukan belum aman, tidak aman. Aman hanya ketika Anda, saya terima nikahnya, nah itu aman. Baru Anda fokus di rasa nyaman nih. Karena gini Teh, mungkin ini quote baru ya. Teh. Catat dulu Mang Dragon, catat ini. Jadi gini, alangkah lebih mudah menikahi orang yang kita cintai ketimbang mencintai orang yang kita nikahi. Betul nggak? Tunggu dulu, ini Kang Boy itu ya kalau di program Open BO itu ngasih quote-nya tuh dalam. Jadi untuk dulur-dulur Mang Dragon sebelum mendengarkan quote ini, cerna dulu, kemudian baru ini nih si jempolnya. Nah, harus dalam dulu nih. Kita ulangi lagi ya. Jadi teman-teman Mang Dragon, dulur Mang Dragon semua, jadi lebih mudah menikahi orang yang kita cintai ketimbang mencintai orang yang kita nikahi. Berat sih. Artinya apa sih di sini? Ketika gini, ketika misalnya saya nih mencintai Teh, misal ya, saya mencintai si A misalnya, saya mencintai si A. Nah, ketika saya mencintai si A, itu nyaman dong. Udah aman belum? Belum, karena amannya ketika saya nikahi, betul nggak? Nah, ketika saya menyaman dulu, baru saya nikahi, maka yang terjadi psikologi saya adalah mengatakan bahwa nikah itu adalah jembatan akhir. Nikah itu adalah tujuan. Maka ketika menikah langsung, yes, aku sudah menikah. Padahal, hey, belum ada fase kedua, itu apa? Lebih sulit mencintai orang yang kita nikahi. Makanya banyak orang yang fokusnya di wedding.
Bukan di married. Karena married itu adalah proses di mana saya mencintai orang yang saya nikahi. Betul. Nih, saya berkali-kali sampaikannya pada Dulu Mandragon ya. Mungkin Mandragon boleh catat lagi quote kedua ini agak ekstrim quote-nya. Dulu Mandragon ya, dengerin baik-baik. Bagi laki-laki khususnya ya. Bagi laki-laki itu, wanita yang paling cantik, paling menarik, paling menawan adalah wanita yang belum dinikahi. Iya sih, kalau udah dinikahi menjadi biasa aja. Rata-rata sih. Berarti itu mah hanya ngabisin penasaran dong. Ya bisa gini, karena tadi proses tadi lebih sulit mencintai orang yang kita nikahi. Iya. Menikahi orang kita mah gampang. Atuh teh, yang namanya artis sakumaha geulisna sih. Lamun di Batan ti geulis gitunya. Eta si A jeung si B itu pas pasangan luar biasa banget di IG-na meni mesra. Tiba-tiba blek, alah nah geuningan cerai. Nah, kalau misalkan ternyata bahwasannya mengandalkan pada kecantikan, ketertarikan, rasa cinta ya aja itu nggak cukup teman-teman. Kenapa? Karena yang namanya rasa cinta dan ketertarikan itu hanya sebagai bumbu awal. Yang namanya relationship itu diikat oleh tanggung jawab. Betul. Dipeliharanya oleh materi. Masya Allah. Daging semuanya. Catat pokoknya dulur Mandragon, catat pokoknya ini semua quote-nya. Gak hanya dicatat tapi praktekkan juga. Ini juga untuk saya dan untuk teman-teman yang lainnya juga ya. Keren banget, Kang Wiwit. Ya, makasih. Kudu dijampe-jampe heula. Oke, untuk Dulu Mandragon ya, tema kita tidak jauh dari jampe-jampe ini. Sadegi kudu jeung harti, sarengka kudu jeung pikiran, mame praksing hati-hati, mun sidik salah, singkir. Hatur nuhun pisan. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah, Dulu Mandragon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.